Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Paduki hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, kita akan Paduki akan memperkenalkan kepada kalian perangkat kelas dan perangkat lunak pada komputer kalian. Nah, karena komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya menghitung. Jadi, definisi dari komputer adalah sekumpulan alat-alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, atau mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Baik, untuk keunggulan komputer sendiri, yang pertama adalah mampu mengakses dengan cepat dan tepat, dan kemudian menghasilkan informasi dari data yang lampau, yang sudah lama, mampu memproses data yang sangat besar menjadi informasi, dan juga komputer mampu menyimpan data yang sangat banyak, dan terakhir komputer mampu melakukan importing dan exporting data yang sudah dirancang khusus. Nah, kemudian Pak Guru akan menjelaskan dari perangkat keras. Terdahulu, atau yang biasa kita kenal dengan hardware merupakan komponen utama dari sebuah sistem komputer. Disebut hardware karena ini merupakan komponen yang dapat dilihat dan dapat kita sentuh atau kita pindahkan. Jadi, hardware itu definisinya adalah perangkat yang secara fisik dapat kita lihat, kita pegang, kita raba, kita sentuh, atau bisa kita pindahkan. Nah, di dalam hardware ini sendiri terdapat susunan yang mewakili input, proses, dan output. Baik, anak-anak. Kemudian yang pertama adalah input device atau peranti masukan. Nah, input device ini berfungsi sebagai pintu masuk data yang akan diolah oleh peranti proses. Contoh, seperti yang ada di kita ketahui, keyboard, ada mouse, ada scanner, joystick, kamera digital, webcam, voice recorder, dan layar sentuh. Nah, ada ilustrasi di gambar. Kalian bisa lihat ada pengguna menggunakan mousepad untuk bisa menggambar di komputer. Jadi mousepad ini adalah salah satu piranti masukan yang bisa digunakan untuk membuat gambar pada komputer. Kalian bisa searching di Google atau di internet benda apa saja yang bisa digunakan untuk membuat gambar digital. Dan yang kedua adalah processing device. Peranti atau pemrosesan berfungsi untuk mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem yang ada di komputer. Nah, proses device ini merupakan otak atau dao komputer. Biasanya Pak Guru pernah menjelaskan bahwa dikenal dengan CPU atau Central Processing Unit. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah storage device atau peranti penyimpanan yang dulu pernah Pak Guru jelaskan di dalam lab komputer. Diperlukan dalam suatu sistem komputer untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device. Nah, di sini yang pernah Pak Guru sampaikan dan Pak Guru jelaskan tentang penyimpanan yaitu pernah Pak Guru sampaikan contohnya adalah flash disk, ada hard disk, dan DVD. Nah, kalian bisa lihat di layar komputer dan Pak Guru juga sudah menjelaskan waktu kita berpraktek di ruang lab komputer. Baik, untuk selanjutnya yaitu output device atau peranti keluaran. Nah, setelah ada proses, ada input, kita simpan, yang keluar maka adalah output. Nah, ini output device ini berfungsi untuk menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau dilanjutkan ke mesin lainnya. Nah, contoh output device ini adalah seperti layar monitor, ada printer, dan juga speaker ketika kita ingin mendengarkan musik. Coba lihat di gambar sini, ada sebuah gambar seorang anak melakukan aktivitas yang ada di layar komputer.
Ya bisa mendengarkan lagu dan juga bisa mengeprint hasil dari gambar yang sudah dibuat. Nah, setelah membuat hardware, kita akan membahas tentang software. Pak Guru sudah menjelaskan seperti apa bentuk software. Nah, software itu merupakan serangkaian instruksi atau mendukung kinerja perangkat keras hardware yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Nah, software ini dibagi menjadi dua, yaitu software sistem, operasi, dan software aplikasi. Nah, software ini tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita raba, dan juga tidak bisa kita pindahkan, tapi bisa kita lihat melalui layar komputer. Nah, untuk selanjutnya adalah sistem operasi atau yang biasa kita kenal dengan OS. Nah, sistem operasi ini memiliki fungsi sebagai manajemen sumber daya dan juga sebagai mengolah manajemen data, sebagai bentuk manajemen gugus tugas atau penyediaan koperasi antar pengguna komputer. Nah, ada sistem operasi yang kita kenal, ada DOS, ada Windows, ada Linux. Nah, yang pernah kita praktekkan di komputer adalah Microsoft Word dan juga atau MS Word. Nah, software yang kedua adalah software aplikasi. Nah, ini mungkin kalian sudah mengetahui ya, merupakan sebuah software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna secara tepat. Nah, beberapa contoh software aplikasi antara lain waktu semester pertama mungkin sudah kita mengenal tentang Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, kita untuk membuat sebuah poster ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti dalam tingkat selanjutnya kalian akan tahu tentang Photoshop, ada CorelDRAW. Oke. Nah, yang terakhir adalah pengguna atau blindware. Nah, komputer merupakan hal sesuatu yang bisa kita akses. Nah, kita tidak akan bisa menggunakan komputer. Nah, blindware ini adalah merupakan orang yang menggunakan komputer. Nah, kita ini adalah blindware-nya. Nah, kita sebagai pengguna komputer dan kita akan memasukkan perintah. Nah, terakhir sampai di sini kalian sudah tahu ya bahwa unsur di atas tadi yang sudah Pak Guru jelaskan saling berhubungan dan saling membutuhkan satu kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya, keduanya juga tidak akan bermanfaat apabila tidak ada pengguna blindware yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Nah, seperti itu penjelasan Paduki pada kesempatan kali ini nanti akan kita bahas dan kita praktekkan di ruang lab komputer. Baik anak-anak, untuk tugas terakhir kalian silahkan kerjakan bab 4 bagian 1, 2, dan 3. Nanti kita akan koreksi sama-sama ketika kita masuk kembali di kelas. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.